Polda Metro Jaya telah mengumumkan hasil autopsi dan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Arya Daru Panghayunan pada Selasa 29 Juli 2025. Ya, sejumlah fakta baru terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan Scientific Crime Investigation. Polisi membutuhkan 21 hari sejak penemuan jasad Arya Daru yang diketahui tewas di dalam kosannya dengan keadaan janggal di mana wajahnya terlilit isolasi atau lakban warna kuning. Dalam jumpa pers hasil autopsi, polisi turut menampilkan sejumlah barang bukti dan hasil investigasi. Dalam informasi yang disampaikan, polisi meyakini jika Arya Daru meninggal karena alias menghilangkan nyawanya sendiri. Dan untuk mengetahui beberapa hasil investigasi kepolisian, penyelidik hingga digital forensik tersebut secara utuh dan menyeluruh. Maka inilah 5 hasil investigasi kematian Arya Daru yang diyakini diri versi Cumi Top 5. Ahli daktiloskopi Pusat Identifikasi atau Pusiden Bareskrim Polri tidak menemukan sidik jari selain sidik jari korban Arya Daru dari hasil pemeriksaan barang bukti lakban yang melilit wajah Arya Daru. Berdasarkan keilmuan menurut daktiloskopi, dari beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh rekan kita, kami melakukan pengembangan. Dan salah satu yang diperoleh mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu 1, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Sementara Puslap 4 Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Menurut keterangan, ada 13 item barang bukti yang diuji di laboratorium. Dan hasilnya hanya DNA Arya Daru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP. Demikian.
polisi mengumumkan hasil olah TKP dan hanya menemukan unsur darah, sperma, hingga biologi dari Arya Daru. Ya, Poslapor Bareskrim Polri, Kompil Irfan Taufik, memastikan tidak ditemukan darah hingga unsur biologi pihak lain di lokasi kejadian. Setelah ada pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya materi biologi dari orang lain. Selain tak ada unsur keterlibatan pihak lain, polisi juga memastikan tak ada senyawa atau zat racun tubuh Arya Daru. Ya, setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel didapat hasil di seluruh organ dan cairan tubuh Arya Daru tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, sianida, arsenik, alkohol maupun narkoba. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Bareskrim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di Laboratorium Subdit Toksikologi Forensik ini bertujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang keberadaannya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut. Antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan good side test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti sianida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi flame ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, sianida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya, pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, sianida, arsenik, alkohol maupun narkoba. Namun ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Tim digital forensik mengungkapkan bahwa tak ada tanda kekerasan fisik di jasad Arya Daru setelah kehilangan nyawanya. Ya, berdasarkan hasil penemuan CCTV yang diperiksa secara lebih mendalam, tidak ada tanda-tanda atau gerak-gerik yang mencurigakan dari orang lain. Jadi kami, digital forensik, menerima sebanyak 14 digital evidence atau barang atau benda uji digital
di mana 5 diantaranya adalah yang diduga dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh ADP. Dari barang-barang tersebut kami lakukan pemeriksaan yang menggunakan standarisasi internasional yaitu ISO 17025, kemudian 27037 dan 27042, di mana tata cara dan prosedurnya adalah melakukan namanya collecting, acquiring, analisis, dan investigasi. Jadi proses yang kami lakukan menggunakan prosedur namanya komputer forensik, storage forensik, mobile phone forensik, internet dan cloud forensik, kemudian multimedia forensik. Dari proses tersebut kami akan melakukan namanya relevansi terhadap peristiwa yang ditangani, baik dari amount data maupun timestamp yang terjadi. Dari report result, kami melakukan pemeriksaan atau analisis terhadap file multimedia dari CCTV, gambar yang diambil dari rekaman CCTV sebanyak 20 titik. Kami melakukan analisa namanya analisa base metadata, kemudian stream data, frame by frame, dan GOP. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Di sisi lain, Arya Daru bahkan disebut sempat memiliki keinginan untuk menghilangkan nyawanya sendiri sejak tahun 2013 silam. Fakta itu diketahui ditemukan oleh tim digital forensik dari alat komunikasi atau HP yang digunakan Arya Daru. Salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices, riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Itu kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen yang pertama di tahun 2013, dimulai dari tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013. Di situ sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.